Sekarang saya masukkan ini yang kemarin kayaknya Pak dari Bandung itu nih, dari Sunda. Halo, silakan HTTPW StreamYard. Ya, silakan. Namanya panjang sekali, bingung aku tuh siapa namanya. Ya, Mas, sehat Mas. Sehat, sehat, Ini sehat. Mas ya itu Tadi mana? yang punya sifat hidup kekal itu sifatnya siapa Mas? Sifatnya Tuhan dan iblis. Oh gitu. Nah, Ya, saya bukakan kalau ayat sebentar, saya bukakan ayatnya di dalam kitab suci kami. Biar jangan jadi ya, fitnah di ya, kejadian ini ya. Di kejadian 1, kejadian 3. ya, Kejadian 3 ayat 14 dulu. Dikatakan di hmm, sini, lalu firman Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, dan di antara segala binatang hutan, dengan permulaan engkau menjalar, dan debutanlah makananmu seumur hidupmu. Di situ seumur hidupnya kan. Ayat 22, berfirman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi yang dimaksudkan di sini, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita ini siapa? Ini bilangan jamak. Maka yang dimaksud adalah iblis. Karena iblis juga sudah makan pohon kehidupan dan dia abadi sampai selama hidup untuk selama-lamanya. Maka nanti di neraka pun iblis itu dihukum tidak mati, tetapi dikasih makanannya sesuai kejadian 3 ayat 14, makanannya si debutana. Debutana itu siapa? Itulah manusia atau syadam. Debutana yang tua. Jadi makanan iblis nanti di neraka, debutana itu sampai selama-lamanya. Oke, ada lagi? Kalau iblis, Mas Rudi, itu kalau iblis itu ada yang mencipta. Halo. Kenapa iblis? Ya, teruslah. Ada yang menciptakannya enggak iblis? Tuhan tidak pernah menciptakan iblis di dalam Alkitab. Karena kalau Tuhan menciptakan iblis, artinya Tuhan menciptakan kejahatan. Tetapi Tuhan tidak boleh marah kalau dia menciptakan kejahatan. Di kitab suci Anda mungkin Tuhan menciptakan iblis, sehingga Tuhan menciptakan kejahatan, tapi kenapa Tuhan marah pada kejahatan? Kan aneh. Kalau di kami Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan, tetapi itu adalah malaikat yang diciptakan Tuhan sebagai pembantu-pembantu Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Malaikat inilah yang memiliki perubahan sikap, terutama si iblis. Kenapa dia perubahan sikap? Karena dia mendengar Tuhan berbicara kepada Adam. Jalan satu-satunya untuk berdosa adalah menyentuh pohon kehidupan, pohon pengetahuan. Sehingga dari keterangan iblis di kejadian 3, iblis sudah lebih dahulu memakan pohon kehidupan itu dan dia tidak mati. Itulah sebabnya dia berkata kepada Syawa, kalau kau makan itu kau tidak mati. Kenapa? Karena iblis mendengar itu diucapkan kepada si Adam. Waktu itu Hawa belum ada. Sehingga Hawa tidak terikat kepada hukum itu. Maka begitu si Hawa memberi kepada si Adam dan si Adam menggigit, Tuhan langsung datang. Karena si Adam terikat kepada hukum itu. Saat dia memakan, disitulah dia berdosa. Ayo silakan yang lain. Jadi gini, maksudnya adanya iblis itu sama siapa? Adanya iblis sama siapa? Maksudnya sama siapa? Kok Apa maksudnya? iblis bisa jadi ada gitu Bang? Nah, kan sudah dijelaskan bahwa pertama Tuhan itu Diadakan menciptakan, atau ya, Tuhan iya, hanya maksudnya menciptakan kok malaikat jadi sebagai ada pelayannya atau pesuruh. iblis Loh, gitu. kan sudah Kan awalnya dijelaskan. berarti hanya ada. Ya, iblis itu adalah malaikat dulunya. Setelah itu dia melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Maka dia dinamailah iblis. Maka di Ayub 1 ayat 6 dikatakan, itu iblis datang sendiri. Gimana sih kok sulit sekali mengerti? Saya sudah menggunakan bahasa kampung. Mengapa Anda sulit sekali mengerti? Bahwa Tuhan menciptakan malaikat, tidak ada datang sendiri. Tetapi salah satu di antara malaikat Kalau yang itu menciptakan malaikat memang siapa? Tuhan. Terus? Halo? Iya. Terus? Enggak. Apa lagi?
Halo? Iya, tuh malaikat jadi iblis gitu. Ya, kan Iya, Tuhan ruh menciptakan yang tidak malaikat. diberi nafsu. Kalau Tuhan malaikat itu kan dengar dulu. Tuhan kan menciptakan malaikat, bukan menciptakan iblis. Kalau Tuhan iya, menciptakan iblis, artinya Tuhan sudah menciptakan kejahatan. Tetapi kenapa Tuhan marah terhadap kejahatan? Harusnya senang dong. Kan Tuhan menciptakannya. Tetapi di dalam Kristen Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, tetapi menciptakan malaikat sebagai pelayan Tuhan. Paham ya? Nah, setelah iya menciptakan terus. malaikat sebagai pelayan Tuhan, iblis ini mendengar Tuhan berfirman kepada Adam tentang pohon pengetahuan. Kok bisa sang debater mengatakan Nah, iblis jadi mendengar? jadi Kejadian 3, iblis menceritakan bahwa dia juga sudah melakukan hal itu. Ya, apalagi maksudnya gini, Mas Rudi, jangan dipaksakan malaikat itu maksudmu. Kamu terlalu memaksakan yang maksudmu bahwa anehnya itu Tuhan harus. Anehnya di mana? ya kok tadinya Tuhan menciptakan malaikat sedangkan malaikat itu kan nggak diberi nafsu. Kenapa Ya, memang nggak tiba-tiba diberi jadi nafsu. iblis? Ya, Tapi sama iblis kok seperti ada. Adam. Sebenarnya, dengar dulu. Sama seperti Adam. Ketika Adam diciptakan, Adam tidak memiliki nafsu. Bahkan tidak memiliki pengetahuan. Setelah Tuhan menciptakan pohon pengetahuan, itulah sumber pengetahuan Adam Ya. dan itulah sumber nafsu Adam. Ya sama dengan iblis. Dia mendengar Tuhan berfirman kepada si Adam, maka dimakannya lah pohon pengetahuan itu. Sehingga dia memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pengetahuan yang baik sudah dimiliki iblis sebelumnya. Pengetahuan yang jahat dari mana? Alkitab menjelaskan hanya satu sumber pengetahuan yang jahat, hanya dari pohon itu. Bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi pengetahuan yang jahat. Hanya dari pohon itu. Artinya iblis menjadi jahat. Dia sudah memakan Jadi pohon iblis. itu. Jadi apa? Jadi artinya iblis maksudnya datangnya itu iblis dari mana? Apakah dari pohon itu? Ujung-ujung ada iblis gitu. Iblis kan malaikat. Susah kali kau mengerti ada. telur. Sudah dibilang iblis itu malaikat. Malaikat ini kok balik-balik. Memang betullah kau keledai. Sudah kujelaskan baik-baik. Terus dari mana datang iblis? Dari mana? Sudah kujelaskan. Oke, lewat ya. Susah kau mengerti. Coba berpikir